Baik, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang rancangan faktorial. Yang pertama itu dasar teori. Dasar teori rancangan faktorial. Rancangan faktorial digunakan apabila eksperimen terdiri atas dua faktor atau lebih. Desain faktorial memungkinkan kita melakukan kombinasi antara level faktor. Pada tiap kombinasi, jumlah replikasi yang dilakukan sebanyak n. Dalam desain faktorial, jumlah level di tiap level faktor atau jumlah replikasi yang dilakukan mungkin tidak sama. Desain faktorial seperti ini sering disebut dengan unbalanced design faktorial. Yang kedua, ciri-ciri rancangan faktorial. Eksperimen faktorial mempunyai ciri-ciri khusus, di antaranya yang pertama, terdiri dari beberapa faktor atau perlakuan. Yang kedua, setiap faktor terdiri dari beberapa taraf. Yang ketiga, setiap faktor diselidiki secara bersamaan. Yang keempat, penamaan rancangan dengan cara menambahkan perkalian antara banyak taraf faktor yang lain. Jenis-jenis rancangan faktorial. Yang pertama itu, rancangan faktorial 2 pangkat K yaitu analisis rancangan faktorial yang menyangkut K buah faktorial atau perlakuan dengan tiap faktor hanya terdiri dari 2 buah taraf atau ulangan. Misalnya, desain eksperimen dengan 2 faktor A dan B yang masing-masing terdiri atas 2 taraf, maka akan ditulis sebagai rancangan faktorial 2 pangkat 2. Jadi, jika 3 faktor maka 2 pangkat 3 dan seterusnya. Yang kedua, rancangan faktorial 3 pangkat K, yaitu analisis rancangan faktorial yang menyangkut K buah faktor atau perlakuan dengan tiap faktor hanya terdiri dari 3 buah taraf atau ulangan. Rancangan faktorial tersarang yaitu analisis dengan sifat bahwa taraf faktor yang satu tersarang dalam faktor lain sehingga tidak akan terjadi interaksi antara 2 faktor. Karenanya, jika faktor A yang bertaraf A dan faktor B yang bertaraf B buah membentuk suatu eksperimen tersarang, tidak akan diperoleh suku interaksi AB dalam model matematisnya. Alat dan bahan dalam rancangan faktorial. Yang pertama bisa menggunakan komputer, yang kedua software SPSS, yang ketiga data penelitian. Dalam rancangan faktorial, yang pertama itu bisa dilakukan dengan perancangan lingkungan, di mana menata perlakuan berdasarkan kondisi lingkungan agar data yang diperoleh lebih disebabkan oleh perbedaan perlakuan. Contohnya yaitu RAL, RAK, dan RBL. Yang kedua, perancangan perlakuan, di mana menata perlakuan agar data yang diperoleh menunjukkan akibat dari salah satu atau interaksi antara perlakuan. Contohnya, rancangan faktorial, rancangan petak terbagi atau split plot. Percobaan faktor tunggal. Percobaan yang hanya mempelajari satu faktor perlakuan. Contoh, pengaruh dosis pupuk N terhadap pertumbuhan dan hasil jagung. Materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya semuanya adalah percobaan faktor tunggal. Percobaan faktorial. Percobaan mengenai sekumpulan perlakuan yang terdiri atas semua kombinasi yang mungkin dari taraf atau level beberapa faktor. Sekumpulan kombinasi perlakuan tersebut yang dinyatakan dengan kata faktorial. Contoh,
Sebuah percobaan dilakukan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk N dan varietas jagung. Jika ada 3 level pemupukan 0 kg, 10 kg, dan 20 kg, dan 4 varietas jagung P1, P2, P3, dan P4, maka akan ada 3 kali 4 sama dengan 12 kombinasi perlakuan yang harus dicobakan. Percobaan seperti contoh di atas disebut dengan percobaan faktorial 3 kali 4. Contoh lain, percobaan faktorial 4 kali 5 berarti semua percobaan dengan 2 faktor, di mana faktor pertama terdiri dari 4 level dan faktor kedua terdiri dari 5 level. Percobaan faktorial 3 kali 4 kali 5 berarti sebuah percobaan dengan 3 faktor, di mana faktor pertama terdiri dari 3 level, faktor kedua terdiri dari 4 level, dan faktor ketiga terdiri dari 5 level. Semakin banyak faktor yang terlibat, akan semakin sulit proses interpretasinya, sehingga hanya 2 atau 3 faktor saja yang dapat dikaji bersama dalam satu penelitian. Percobaan 2 faktor. Apabila 2 faktor diperlakukan bersama, maka kemungkinan kejadiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor pertama berbeda atau tidak berbeda. Yang kedua, faktor kedua berbeda atau tidak berbeda. Yang ketiga, faktor pertama dan kedua berinteraksi atau tidak berinteraksi. Percobaan faktorial ada 2. Yang pertama, ada kalanya suatu penelitian ingin mengetahui pengaruh lebih dari satu perlakuan sekaligus. Yang kedua, percobaan yang dilakukan dengan mencobakan lebih dari satu faktor sekaligus disebut dengan percobaan faktorial. Percobaan 2 faktor dalam rancangan acak lengkap atau RAL faktorial. Yang pertama, model linear untuk RAL faktorial, di mana rumusnya itu YIJK sama dengan mu tambah A1 tambah B1 tambah AB IJ tambah EIJK. Di mana YIJK itu sama dengan nilai pengamatan faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke J, dan ulangan ke K. Mu-nya itu sama dengan nilai tengah atau rata-rata. AI-nya sama dengan pengaruh faktor utama A, B1-nya sama dengan pengaruh faktor utama B. AB, IJ sama dengan pengaruh faktor interaksi dari faktor A dan faktor B. IJK sama dengan pengaruh galak. Dan tabel berikutnya itu tabel analisis ragam. Teman-teman bisa melihat pada slide yang berikut. Yang berikutnya yaitu hipotesis. Pengaruh utama faktor A, di mana H0 dibagi A1 sama dengan titik sama dengan A sama dengan 0 atau faktor A tidak berpengaruh. H1-nya itu paling sedikit atau 1I, di mana A1 tidak sama dengan 0. Pengaruh utama faktor B, H0, B1 sama dengan B 0 atau faktor B tidak berpengaruh. H1 paling sedikit ada 1J, di mana BJ tidak sama dengan 0. Pengaruh sederhana interaksi faktor A dengan faktor B, H0 AB 11 sama dengan AB 12 sama dengan titik sama dengan AB, dan AB yang itu 0 atau interaksi faktor A dengan faktor B tidak berpengaruh. H1 itu paling sedikit atau sepasang I, J, di mana AB, IJ tidak sama dengan 0. Sekian, terima kasih.